saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Gunung, yang saya hormati rekan-rekan sejawat, Bapak Ibu guru dan staf TU. Pada kesempatan siang hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Pipit selaku guru penggerak yang nanti akan melakukan pengimbasan ilmunya. Hampir beberapa bulan ini beliaunya sudah disibukkan oleh berlembur ya, disibukkan oleh materi-materi, belajar materi. Mungkin ada banyak modulnya banyak gitu. Ada 10 mungkin ya, modul satunya 4, modul 2-nya ada 3, modul 3-nya ada 3 juga, jadi ada 10 modul yang dipelajari. Tapi yang paling penting nanti sebenarnya kalau saya lihat itu lebih pada pendalaman tentang kemampuan kita bersama sebenarnya ya, potensi kita sebagai guru dan sebagai kepala sekolah. Jadi ada kompetensi pedagogi, kemudian profesional, ada sosial, ada kepribadian, ada manajerial, ada supervisi dan kewirausahaan. Kalau yang sosial dan kepribadian ini ya termasuk irisan antara guru dan kepala sekolah, karena harus sama-sama dimiliki oleh guru dan oleh kepala sekolah. Kalau yang sosial dan kepribadian, jadi nanti akan diperdalam lagi dengan penyampaian disampaikan oleh Bu Bibit nanti ya. Tapi sebelumnya ada pengantar dari kepala sekolah supaya kegiatan ini lebih keren gitu, lebih semangat, karena sudah siang kayak gini. Mungkin nanti akan ada trik-trik tertentu dari Bapak Kepala Sekolah supaya teman-teman bisa tetap bergembira, semangat, dan tidak ngantuk gitu Pak. Silakan Bapak, waktu dipersilakan untuk penyampaiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sudah jam 12 lebih. Marilah kita ikuti pengimbasan guru penggerak IGP yang di SMA Gerundung ini hanya satu yang diterima IGP, hanya Ibu Pipit. Untuk itu biar yang Bapak Ibu sekalian, terutama yang usia-usia muda ini, biar nantinya tergerak, bukan bergerak lagi, tergerak karena digerakkan oleh Bu Pipit, sehingga nantinya ada kemauan untuk mengikuti IGP pada angkatan-angkatan berikutnya. Ya tidak tahu kalau sudah tidak ada, masa tidak ada. Untuk itu kita ikuti secara seksama sehingga kegiatan ini bisa bermanfaat, karena kedepannya kurikulum sudah berubah, maka guru penggerak ini sangat berperan. Dalam hal ini akan dijanjikan nanti akan menduduki jabatan tertentu,
baik itu kepala sekolah, kepala dinas dan sebagainya, pengawas, itu nanti diambilkan dari calon guru penggerak itu. Makanya ini adalah satu motivasi dari pemerintah biar Bapak Ibu sekalian bisa bersama-sama mengikuti program pemerintah tentang calon guru penggerak ini. Untuk itu saya persilakan kepada Bu Pipit untuk menyajikan sehingga Bapak Ibu yang ada di SMA Negeri 1 Kedungdung ini nantinya akan terimbas untuk mengikuti kegiatan JGP tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi lupa nggak baca basmalah, mari kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pengimbasan CGP calon guru penggerak akan dimulai. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Alim. Izin Bapak sekolah untuk pengimbasan dari CGP Angkatan 7. Saya Nurul Fitriah di sini sebagai CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Sampang. Kebetulan saya mewakili dari SMA Kedungdung karena satunya mengundurkan diri. Jadi di sini saya nggak ada temennya Bapak Ibu. Iya Pak. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Di sini saya akan melakukan pengimbasan. Sebelum melakukan pengimbasan, saya di sini pengalaman menjadi CGP luar biasa sekali. Seperti Bu Ria mungkin sebelumnya sudah pernah ya Bu Ria ya. Jadi Bu Ria di sini mengundurkan diri karena mungkin banyak kegiatan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini awalnya saya untuk CGP awal saya sebenarnya kurang semangat karena nggak ada temennya begitu Bapak Ibu. Kemudian kita melakukan aktivitas seperti lomba karya dan sebagainya, kegiatan yang lain. Ternyata di situ ada penguatan sehingga memberi semangat untuk para CGP ke depan untuk melaksanakan tugas-tugas berikutnya. Nah, di sini saya mengimbaskan tentang budaya positif yang akan diterapkan di SMAN 1 Kedungdung. Nah, ini data saya sudah semua ya Bapak Ibu. Lanjut. Jadi di sini kita akan mempelajari 6 materi Bapak Ibu. Di siang yang sangat cerah ini kita akan belajar tentang 6 materi. Yang pertama disiplin positif, yang kedua teori motivasi, kemudian yang ketiga tentang keyakinan kelas,
Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pentingnya budaya positif di lingkungan sekolah. Ini sangat penting sekali. Di sini saya contohkan budaya positif seperti yang sudah kita biasa lakukan di depan, ini menyambut siswa untuk datang ke sekolah, begitu ya. Di sini ada Bu Hur, ada Bu Yayu juga ada, Bapak Har juga ada di situ. Budaya positif sangat penting untuk lingkungan positif agar penerapan pembelajaran di sekolah yaitu berpihak, harapannya berpihak kepada siswa, begitu Bapak Ibu. Seperti tertuang pada Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022. Jadi menurut Permendikbudristek 16 tahun 2022, jadi pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 2 huruf B, suasana belajar yang menyenangkan, kemudian interaktif, menantang, inspiratif, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Budaya positif di sini berisi tentang nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa. Itu Bapak Ibu. Sehingga dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Menurut Ki Hajar Dewantara, itu pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Jadi di sekolah, jadi kita tugasnya untuk sebagai petani, begitu Bapak Ibu ceritanya. Ya, menanam padi. Jadi benihnya di sini siapa Bapak Ibu? Siswa. Jadi tergantung kita bagaimana cara menanam benih tersebut. Kita kasih pupuk, kita rawat sedemikian rupa sehingga mendapat peserta didik generasi penerus bangsa yang produktif dan kreatif. Salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu siswa tumbuh maksimal mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, mari kita simak video berikut. Ini adalah contoh dari yang belum sempat buat Bapak Ibu. Mungkin bisa dibuat, kita buat sendiri di sini bisa ya Bapak Ibu ya.
Agak ribet, lihat aja nanti siapa yang buat duluan ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Tapi saya dulu pernah gitu kan. Janganlah sesekali berbuat curang. Kehadiran itu hanya Baik Bapak Ibu sekalian, dari video tersebut bisa di sini saya ajukan pernyataan. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak.
baik karena setiap tindakan apapun itu perlu dikasih sanksi. Misalnya anak itu melakukan di luar hal-hal yang negatif, perlu hukuman atau sanksi yang diberikan, sehingga dengan harapan siswa itu bisa berubah dengan kelakuannya seperti itu dan bisa menyadari, sehingga hukuman tersebut bisa mendisiplinkan anak. Dengan harapan seperti itu, Ibu Wiwit ya. Terima kasih Bu Yayu atas pendapatnya. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang tidak setuju dengan pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada? Tidak ada? Jadi di sini yang kedua adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Kemudian memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, di sini yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini adalah kesimpulannya hukuman yang itu harus tetap ada dan terukur, ini maksudnya. ya, jadi di situ nanti di sini akan kami bandingkan Bapak antara hukuman dengan penghargaan. Begitu. Teori apa? Teori kontrol. Di sini ada teori kontrol, ada 4 ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang ketiga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini adalah perubahan paradigma, stimulus respon dan teori kontrol. Saya ambil salah satu contohnya. Saya bisa mengontrol orang lain di stimulus respon. Sedangkan teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Siapa yang bisa mengontrol Bapak Ibu? Diri sendiri. Ya, betul. Baik, lanjut. Di sini berdasarkan teori kontrol dari Dr. William Glasser ada 4. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian di sini ada teori motivasi, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dan yang terakhir ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Sekarang apakah makna disiplin? Disiplin adalah disiplina yang artinya belajar. Jadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sehingga kata disiplin dapat dihubungkan dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal di sini ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif.
penghargaan dan restitusi. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Di sini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Menurut Bapak Ibu, jangka pendeknya apa? Dihukum oleh penghargaan. Ya, jadi penghargaan seperti itu. Kalau jangka panjang nggak ada Bapak Ibu. Kenapa? Mengharapkan imbalan. Mengharapkan imbalan. Jadi ada jangka pendek, misalkan penghargaan. Contoh yang kita terapkan di kelas apa Bapak Ibu? Contohnya penghargaan yang kita sampaikan ke murid, contohnya apa? Tambah nilai, kemudian penghargaan berupa ya, jadi biasanya Bu Yayu ini sayangku cintaku begitu ya Bu ya. Kemudian Bapak Ibu di sini adalah penghargaan menghukum. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Contoh penghargaan tidak efektif itu apa Bapak Ibu? Penghargaan tapi tidak efektif. Contohnya apa? Tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Contohnya apa Bapak Ibu? Penghargaan tapi merusak hubungan. Ayo. Apa? Penghargaan yo. Tak ulo. Merusak hubungan. Contohnya pilih kasih. Jadi misalkan siswa si A, B dan C itu berbeda, bisa merusak hubungan. Begitu. Lanjut Pak Agus. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bentuk program kebajikan yaitu yang pertama memberi pengakuan secara khusus, yang kedua yaitu secara pribadi, yang ketiga kepada semua murid, yang keempat konsisten, dan yang kelima fokus pada proses. Nah, di sini saya tayangkan tabel perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Di sini contoh, salah satu contoh saya ambil satu contoh hukuman. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensinya yaitu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Contoh, anak membenci kedisiplinan. Nah, kita perbaiki menjadi anak menghargai kedisiplinan. Jadi tidak dipaksa begitu Bapak Ibu. Jadi bedanya itu. Itu ya Bapak Ibu ya.
Jadi sebelumnya ada sebelumnya ada berbeda Pak rasanya restitusi di sini Bapak Ibu saya lanjutkan ya, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, di sini proses restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi di sini sudah kita lakukan sebenarnya ya Bapak Ibu, kita laksanakan secara tidak langsung, sebenarnya tidak sengaja kita laksanakan, jadi sudah biasa kita laksanakan untuk mengatasi permasalahan siswa yang ada di sini. Nah di sini dinamakan restitusi aja gitu ya, sebenarnya kita ada langkah-langkahnya juga. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi di sini ada hukuman dan disiplin. Perbedaannya di situ. Jadi misalkan hukuman, jadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau hukuman, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Dengan restitusi merupakan pilihan. Kalau hukuman, kalau menurut anak itu kan menyakitkan untuk dirinya. Sebenarnya konsep itu adalah hasil dari konsekuensi. Seperti yang dilakukan anak-anak kita sebenarnya kan sudah ada konsekuensi, ada perjanjian di BK kan ada buku hijau, begitu. Jadi nanti yang dilakukan oleh guru BK dan wali kelas adalah restitusi, begitu Bapak Ibu. Gitu ya. Itu ceritanya. 9 ciri restitusi, yaitu yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, kemudian yang kedua memperbaiki hubungan, yang ketiga merupakan tawaran, yaitu bukan paksaan kepada anak-anak kita. Jadi anak-anak kita yang mencari solusi, jadi kita yang menawarkan. Kemudian yang keempat menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam cara yang paling baik. Yang ketujuh fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan fokus pada solusi yang akan kita tawarkan kepada anak-anak dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Keyakinan kelas. Jadi di sini kenapa kita butuh keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan aja? Nah, di sini untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Di sini peraturan kelas akan menghasilkan keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas sehingga timbullah lingkungan yang positif. Dari lingkungan positif terbentuklah budaya positif. Nah, ini saya sudah melakukan dokumentasi tentang keyakinan kelas. Kebetulan saya melakukan keyakinan kelas ini di kelas 11.1 dan 11.2. Di sini saya mengajak siswa untuk membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini berisi tentang budaya positif atau peraturan positif yang kita sepakati bersama. Jadi ini bukan dari saya. Peraturan keyakinan kelas ini
bukan dari guru, jadi dari siswa, tapi isinya tentang budaya yang positif. Jadi siswa diberi kebebasan untuk menuliskan di sticky note itu. Nanti mereka akan konsekuensinya mereka harus melaksanakan keyakinan. Misalkan dia tidak melakukan atau melanggar, apa yang kami lakukan? Yaitu konsekuensinya. Bukan hukuman. Jadi konsekuensinya misalkan ada yang melanggar, jadi saya biasanya poinnya dikurangi 1, begitu seterusnya. Jadi ada trik tersendiri dari setiap guru masing-masing. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini ada 5. Yang pertama yaitu kasih sayang dan rasa diterima seperti Buya begitu ya Buya. Kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan dan bertahan. 5. Iya, sama sosiologi sebenarnya ini. Memang posisi kontrol tadi sudah disebutkan Bapak Ibu ya, ada penghukum, membuat orang merasa bersalah, kemudian teman, pemantau dan manajer. Di sini saya kasih contoh satu saja, yaitu guru berbuat, jadi menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Itu adalah sebagai penghukum. Saya di sini hanya mengingatkan saja Bapak Ibu. Kemudian membuat orang merasa bersalah, contohnya berceramah dan mengatakan seharusnya begini. Ibu kecewa karena kamu begini. Itu termasuk dalam membuat orang merasa bersalah. Jadi siswanya merasa bersalah. Jadi di sini yang berikutnya itu sebagai teman, jadi membuat alasan-alasan untuk muridnya. Biasanya sebagai teman, jadi guru sebagai teman. Kemudian guru sebagai pemantau, yaitu mengukur dan menghitung. Jadi setiap keaktifan siswa itu diukur. Kemudian sikapnya, kan biasa kita tulis di jurnal Bapak Ibu ya. Kemudian yang manajer di sini biasanya kepala sekolah begitu Bapak Ibu ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Lanjut Pak. Segitiga restitusi ya Pak. Mari kita simak video berikut. Apa beda restitusi dengan distribusi? Kebiasaan lu terlambat. Masih mending masuk daripada enggak. Iya sih, ya tapi jangan dibiasain juga lah. Untung aja guru belum masuk. Ya justru itu, makanya santai aja. Ya, terserah lu aja dah. Kacang yuk. 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 Iya gue dikacangin. Serius amat sih lu. Tar lu. Bentar. Oh iya. Kan kita ada kerjaan kelompok tuh. Nah, ntar malam kita kerjain aja. Ya udah, mau kerja di mana? Di rumah
gua aja. Lo bisa kan? Iya, nanti gue datang kok. Yaudah, datang lo ya. Iya. Lu main kemana aja sih? Oh iya. Gue lupa ya. Sorry ya. Sorry. Ah, kebiasaan lu mah. Yaudah, lu mau ngerjain kapan lagi? Gua datang kok. Yaudah. Nanti gua kabarin lagi dah. Nah, gitu loh. Jangan marah. Sorry ya. Iya. Serius amat sih lu. Jangan lupa besok ulangan. Jangan sampai terlambat lu. Iya. Santai aja, Pak. Udah, terserah lu aja dah. Gua cabut duluan ya, yuk. Udah kamu mana? Belum datang, Pak. Biasa. Aku mau ngomong sama kamu. Lama ini, berarti kamu sering terlambat. Kamu gak kasih apa sama orang tua kamu? Kamu udah dewasa yuk. Kamu mau dikeluarin dari sekolah.
Lo kenapa sih, Yo? Nggak tahu nih. Gue lagi banyak masalah. Masalah lo terlambat. Mau sampai kapan lo begini? Lo harus berubah, Yo. Mau berubah gimana lagi ya? Ya masa harus gue jelasin sih? Wis, berubah lo. Iya dong. Masa mau gitu aja? Dio, coba kerjakan. Nih Pak, Sebentar. Bapak mau ngomong. Belakangan ini Bapak lihat kamu sudah mulai berubah ya. Bapak apresiasi. iya Pak. Pertahankan ya. Makasih ya Pak. Berubahlah selagi ada kemauan. Karena apapun pasti ada jalan. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Yang ada hanyalah alasan untuk tidak melakukannya. Baik, ya, Bapak Ibu, di sini saya tampilkan barusan tentang video. Di situ ada proses segitiga restitusi, di mana siswa tadi dipanggil oleh gurunya, kemudian dinasehati, diberi bukan solusi, tapi siswanya yang mencari solusi tersebut. Kemudian di sini, jika siswa melakukan pelanggaran, apakah langkah kita? Siapa yang mengingatkan? Apakah mereka kita beri hukuman atau memaafkan? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Sekolahnya di mana dulu? Ya, di sini, Bu. Iya. Bagaimana menurut Ibu? Bebas berpendapat. Sudah tahu jawabannya begitu. Gimana, Bu, jawabannya? Apakah memaafkan atau memberi hukuman? Dimaafkan. Jadi katanya Pak Agus di sini selalu memaafkan. Jadi memang maaf Pak Agus di sini ya Bapak Ibu ya. Tergantung dari perusahaannya. Memang gini, masalahnya kalau teman mahasiswa itu kalau dengan perkataan ya sehatnya tersentuh. Ketika sudah tersentuh baru kita masukkan. Kalau bukan langsung kamu jangan melakukan saya di sini. Mungkin arah itu akan gimana rasanya beda. Salahnya dengan seperti
Terima kasih Bapak Agus. Di sini pendapatnya sangat luar biasa sekali. Jadi kebiasaan kita memang memaafkan atau membuat mereka tidak nyaman. Jadi perhatian, kita cenderung pada kesalahan yang dilakukan daripada mencari cara bagi mereka untuk memperbaiki diri. Iya. Jadi kalau berkali-kali gimana? Dimaafkan lagi Pak. Jadi punya trik tersendiri, mungkin nanti ditingkatkan lagi bagaimana caranya begitu ya Bapak ya. Lanjut. Jadi salah satu cara untuk memperbaiki diri agar terwujud disiplin diri dapat dilakukan dengan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan bersalah, dan yang ketiga menanyakan. Nah di sini lanjut. Ada segitiga itu. Yang pertama menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Tujuannya begitu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak tersebut berbuat kesalahan. Sehingga ketika kita menolak anak yang berbuat salah, di sini kita harus melakukan validasi tindakan yang akan kita berikan kepada, jadi kontrolnya kepada mereka apa yang akan kita lakukan. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Penting menanyakan keyakinan kepada anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Sebenarnya ini sudah biasa kita lakukan ya, apa cita-cita mereka, kemudian ke depannya mau jadi apa, begitu ya Bapak Ibu. Jadi kesimpulan ya kita perbaiki gitu ya Bapak Ibu. Tadi konsepnya kita kan sebagai petani ya Bapak Ibu. Jadi kita mengarahkan supaya anak kita menjadi generasi penerus bangsa yang sukses begitu. Jadi kesimpulannya, melalui segitiga restitusi kita dapat mewujudkan peserta didik yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Begitu Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Demikian dari saya. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita bernafas dan sia-sia. Luar biasa, aku kita ikuti. Di sini tadi dari Republik. Mungkin hanya bagian saja yang disampaikan ke kita. Masih banyak sekali yang harusnya disampaikan oleh Bu Pipit ya. Ini tentang budaya positif aja, belum yang lain-lain ini. Padahal yang akan disampaikan sangat banyak. Ya, nanti di kesempatan lain mungkin kita belajar bersama dan meningkatkan diri bersama-sama, kemudian mensukseskan sekolah ini juga secara bersama-sama. Closing statement dari Bapak Kepala Sekolah, silakan Bapak, tentang apa tadi mungkin dikaitkan dengan di sekolah kita ini seperti apa nanti implikasi atau dampaknya. Terima kasih. Ini penampilan dari guru kita Ibu Pipit yang sudah memberikan motivasi kepada kita sekalian bahwasanya ke depannya kita tidak diperkenankan lagi untuk mengambil tindakan ataupun dalam bentuk apa itu tadi itu
yang dilarang itu dalam bentuk hukuman. Kita tidak diperkenankan untuk memberikan hukuman kepada siswa, tetapi yang diharapkan disanjung ya, disayang-sayang itu siswa kita. Ini bedanya mungkin dengan di pondok. Kalau di pondok itu namanya kekerasan harus keras. Kalau di pondok ya bangun ya disiram dengan air. Kalau itu ya udah tahu nanti apa menyesuaikan pondoknya atau gimana perkembangan kita, karena ini sekolah kita sekolah pemerintah. Ya nanti barangkali bisa memberikan motivasi kepada Bapak Ibu sekalian sehingga kita bisa menerapkan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Pipit ini. Demikian harapan kami ke depannya, barangkali kita bisa bekerja sama sehingga sekolah kita bisa lebih baik ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.